sahabat Evela, perkenalkan nama saya Atoila Al-Qodar. Saya di sini menjabat sebagai Ketua OSIS SMP Negeri 1 Palangkaraya, dan di sebelah kanan saya ada Novrika sebagai Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 1 Palangkaraya, dan di sebelah kiri saya ada Viola sebagai Sekretaris 2 SMP Negeri 1 Kota Palangkaraya. Di sini kami ikut serta dalam kepanitiaan MPLS Ramah 2026. Kami di sini sebagai mengawasi, lalu mengayomi teman-teman atau adik kelas untuk berkegiatan di MPLS Ramah tahun 2026 ini. Kami berkoordinasi dengan Wakasek Kesiswaan Ibu Ratna dan juga pembina kami yaitu Ibu Yurien. Kami berkoordinasi dengan beliau bagaimana jalannya acara MPLS ini. Bagaimana kesan yang kalian rasakan selama menjalankan tugas sebagai bagian dari panitia MPLS selama ini? Kesannya sangat luar biasa. Saya ada kesempatan untuk bergabung menjadi panitia dalam MPLS Ramah tahun 2026 ini, dan pesan saya semoga MPLS ini terus berjalan sampai akhir dengan sukses. Selamat pagi sahabat Evela dimanapun berada di seluruh Nusantara. Pagi hari ini kita jumpa lagi dalam program Evela Menyapa Sekolah, Evela Bridge to School. Pagi hari ini saya ada di sekolah di SMP Negeri 1 Kota Palangkaraya, dan saat ini saya bersama dengan Ibu Ratna SPD MP. Halo. Ya, beliau selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan saat ini juga menjadi ketua panitia dalam melaksanakan MPLS di Sekolah SMP Negeri 1 Kota Palangkaraya. Dan di samping dia ada Ibu Mega Yanti SPD, beliau selaku sekretaris di kepanitiaan MPLS Sekolah tahun 2026 ini, dan beliau juga sekaligus wakil dari bidang kesiswaan. Ya, kita akan ngobrol lebih banyak terkait MPLS di SMP Negeri 1 Kota Palangkaraya. Pada MPLS Ramah ini kami menganut ada mekanisme pengaduan. Mesti mekanisme pengaduannya itu berjenjang. Kalau di SMP 1 itu kami sediakan kotak pengaduan, di mana apabila terjadi pelanggaran seperti contohnya pembulian, perpeloncoan, intoleransi antar siswa tadi, maka bisa orang tua mengadu ke atau memasukkan pengaduannya ke kotak pengaduan. Tetapi kalau misalnya pihak sekolah tadi tidak menanggapi, bisa langsung pengaduannya ke dinas. Apabila pihak dinas tadi tidak menindaklanjuti, bisa langsung ke kementerian atau melalui kanal alternatif pengaduan. Nah, di mana pada MPLS Ramah ini itu yang terakhir itu untuk menggali potensi diri si anak, yaitu ada yang namanya seni karya. Nah, dari situ kita bisa anak-anak tadi bisa mengenal dirinya, kira-kira nanti dia arahnya kemana, masuk eskulnya kemana. Nah, itu ya yang dimaksud dengan unjuk karya nanti. Jadi anak-anak tadi diusahakan untuk berkembang, mengenal sendiri potensi diri yang ada pada mereka masing-masing. Baik, terakhir pesan saya untuk pihak orang tua dulu. Pihak orang tua ini, karena di sini peran orang tua itu sangat penting sekali terkait dengan MPLS Ramah. Yaitu yang pertama, dampingi anak-anaknya atau putra-putranya dalam menghadapi transisi dari SD ke SMP. Kemudian jangan terlalu menekan anaknya dengan tekanan akademis yang berlebihan. Kemudian orang tua wajib menjalin komunikasi dengan guru. Makanya ada pada pertemuan di hari pertama, yaitu antara wali kelas dan orang tua. Kemudian pesan kepada dinas pendidikan, yaitu pastikan transisi ini berjalan dengan baik. Artinya apa? Kami juga tidak berterima kasih kepada dinas pendidikan yang sudah memfasilitasi terkait dengan arahan-arahannya yang kami harus jalankan di sekolah.
mungkin juga terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah mendukung terhadap kegiatan MPLS Ramah tahun 2026. Oke. Baik, untuk SMP Negeri 1 Palangkaraya, total siswa yang diterima pada tahun ajaran 2026-2027 berjumlah 340 murid yang terdiri dari 151 laki-laki dan 189 perempuan. Dan intinya pada tahun ajaran 2026-2027 kami selaku pihak dari sekolah SMP Negeri 1 Palangkaraya siap mensukseskan kegiatan MPLS Ramah dan juga siap untuk mendidik murid-murid dari kelas 7, 8, 9 dalam semester 1 dan 2 di tahun ajaran 2026. Jadi kami selaku panitia MPLS sangat-sangat mendukung kegiatan MPLS yang dilaksanakan sehingga menciptakan generasi penerus yang berkualitas dan berprestasi. MPLS yang kami lakukan di SMP Negeri 1 ini dilakukan berdasarkan pertama surat keputusan. Langsung ke ini dulu, ke pengaduan. Kami juga menyediakan Oh, iya. MPLS. Di MPLS selama ini kami juga menyediakan kotak pengaduan karena di dalam mekanisme pengaduan itu dilakukan secara berjenjang. Yang pertama yaitu dari tingkat sekolah dulu. Makanya kami di sini menyediakan kotak pengaduan. Apabila dari sekolah tidak menindaki terhadap pengaduan dari orang tua terkait pelanggaran yang dilakukan pada saat MPLS Ramah, jadi orang tua tadi yang kedua bisa langsung melakukan pengaduan kepada dinas pendidikan terkait. Apabila dinas pendidikan terkait tidak menindaklanjuti juga pelanggaran tadi, bisa dilakukan pengaduan yang ketiga ke kementerian langsung, kementerian pusat langsung. Kemudian yang keempat yaitu ada kanal alternatif dari pengaduan. Jadi di situ ada kanalnya nanti yang mungkin bisa nanti apabila terjadi pelanggaran pada saat MPLS Ramah ini, orang tua bisa mengadu ke 4 kanal tersebut mekanisme. Pesan saya dalam MPLS Ramah ini karena melibatkan berbagai pihak sekolah, orang tua, guru dan tenaga pendidik, kemudian dinas terkait, yaitu kepada orang tua dampingilah anak-anaknya dalam menghadapi MPLS Ramah ini karena itu merupakan tahap adaptasi anak-anak kita dari SD ke SMP. Kemudian jalinlah komunikasi dari orang tua ke pihak sekolah. Seperti yang kita lakukan kemarin yang di hari pertama, yaitu adanya komunikasi antara orang tua dan wali kelas. Mungkin itu saja pesannya. Dan kegiatan MPLS ini materinya terbagi dua, yaitu materi utama dan materi pilihan. Materi utama yaitu yang pertama gerakan kebiasaan 7 anak hebat, kemudian senyum salam sapa, kemudian yang ketiga itu restik aman dan bersih lingkungan, kemudian sopan santun bermedia sosial, terus yang kelima yaitu gerakan rukun sama teman. Ulang Mbak, ada terus Mbak. Ya, baik. Oke, baik. Ulang lagi. Oke, ulang teman. Pada kegiatan MPLS ini sudah. Oke. Pada kegiatan MPLS ini berdasarkan rujukan, yaitu terbagi materinya menjadi dua, yaitu materi utama dan materi pilihan. Materi utama yaitu yang pertama gerakan 7 kebiasaan anak hebat, kemudian yang kedua yaitu pagi ceria, yang ketiga sopan santun bermedia sosial, yang keempat budaya senyum salam sapa serta sopan santun, yang kelima gerakan Indonesia aman, sehat, resik dan indah, yang keenam yaitu gerakan rukun sama teman. Kemudian materi pilihan yang kami pilih yaitu kekhasan sekolah kami memperkenalkan eskul, kemudian yang kedua yaitu tentang
nafsa ya, materi lain yaitu tentang nafsa. Itu yang pilihan. Di mana materi tadi berdasarkan rujukan kami runut yang pertama, sekarang kan hari kedua ya. Yang pertama yaitu kemarin itu adalah pengenalan orang tua kepada wali kelasnya, kemudian perkenalan anak kepada wali kelasnya, baru kegiatan Wiyata Mandala. Habis itu kami memperkenalkan hari pertama yaitu Anak Indonesia Hebat. Sebelumnya, sebelum mulai kegiatan biasanya itu kami memutar lagu Anak Indonesia Hebat sama Rukun sama Teman. Jadi di depan, di awal yang pertama di depan kami berbaris guru-guru, panitia dan OSIS menyambut siswa baru. Yaitu kami mulai dalam senyum sapa, sopan santun ya. Kemudian setelah masuk ke dalam kami sambil memutarkan agar anak-anak bergembira, yaitu memutarkan tadi lagu Rukun sama Teman dan Hari Baru. Kemudian baru masuk materi. Sekarang hari kedua yaitu pelaksanaan. Yang pertama tetap sama, kami melakukan senyum salam sapa, kemudian tes denyut jantung dan fleksibilitas, baru dilakukan senam. Nah, bila anak-anak tadi setelah kita tes denyut jantungnya tadi tidak kurang dari 20, itu baru kita lakukan bisa ikut senam. Seperti sekarang ini pelaksanaannya lagi senam, kemudian masuk lagi ke materi selanjutnya. Begitu juga sampai nanti hari kelima materinya sampai penutupan. Kemudian nanti juga kegiatan pelaksanaan MPLS ini dilaksanakan di kelas dan di aula. Untuk apa di aula? Supaya itu anak-anak bisa mengenal teman-temannya, jadi tidak ada yang namanya intoleransi. Jadi dalam MPLS ini tidak boleh yang namanya ada perpeloncoan, tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada intoleransi. Kita semua sama, yaitu sebagai keluarga besar SMP Negeri 1 Palangkaraya. Ya, menurut Ibu kesan penerimaan murid baru tahun ini di SMP Negeri 1 Kota Palangkaraya bagaimana? Ini kan baru pertama anak saya SMP masuk sini. Jadi kalau menurut saya kesannya itu sangat baik. Kenapa sangat baik? Karena saya sendiri kan yang mendaftarinnya. Ya. Jadi menurut saya udah enak aja lah untuk pendaftarannya. Jadi nggak yang sulit kayak gimana enak aja. Layanan dari sekolah maksimal Bu ya? Maksimal, sangat baik pelayanan dari sekolah. Dan di kelas berapa mulai Ibu? Anak saya tuh kelas 7, tapi dia kebagian di 76. Nah, Ibu masuk melalui jalur zonasi ya? Ya, jalur domisili, jadi lewat online. Online ya, jadi langsung itu diterima. Iya, langsung diterima. Asal sekolah dari SD mana? Asal sekolah dari SDN 2 Pandut. Nah, mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan, baik kepada sekolah maupun yang lain? Pesannya ya minta anak ya dididik aja, ditegur kalau misalnya aku kesalahan atau gimana gitu. Nah, jadi saya sebagai orang tua murid sangat senang kalau anak saya benar-benar dididik di sini, diajarkan pelajaran dengan baik kayak gitu. Baik ya, terima kasih ya Bu ya untuk kesempatannya. Ya. Perkenalkan, nama saya Irfan Juandi dari orang tuanya Nela Desi Arianti, kelas 76. Dalam proses masuknya anak saya di SMP 1 ini sangat terbuka, mudah hadir dalam baik pelayanan dari guru-guru setempat. Anak saya diterima, alhamdulillah mudah. Ya, anaknya masuk melalui jalur apa? Jalur mutasi dan prestasi. Mutasi dan prestasi. Iya. Baik, apa harapan sekolah? Ya, harapannya kan untuk depannya tentunya akan berharap akan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya kan. Nah, baik dari tahun ini ke tahun belakangnya lagi. Ya, oke baik. Terima kasih. Mari.